penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Pimpin dan baharui oleh Roh-Mu, Roh Kudus yang memenuhi kami. Ambil alih segenap kehidupan kami, supaya sungguh penyembahan dan doa kami itu boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ya Yesus. Oh rabasyakara laba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 l
kami Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan hanya kepadamu. Ora pasyakara laba-laba. Mari kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari sembah Tuhan Yesus. Suraba syandara batakara labaya rabaya rabaya rabaya. Oh haleluya haleluya. Inarabaya rabah syandara labala bala 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 bala. Inaramaya rabaya 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 rabaya.
Bebaskan roh, bebaskan roh. Hinaraba syakaralaba takaralaba ya raba ya raba ya raba. Raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya. Ambil alih, setiap kami ambil alih. Oh, Jesus, Jesus. Oh Rabbasya, Kau layak, Kau layak, Kau layak. Allah yang kudus layak kami sembah Tuhan. Allah yang kudus layak kami sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Jesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi Tuhan. Ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku ya Tuhan. Jelikanku, oh, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Engkau yang termulia, bagimu Tuhan. Angkat hatimu, sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan.
Engkau layak kami sembah, Tuhan Allah yang Maha Kudus. Mulialah namamu selama-lamanya. Bawa kami terus tinggal diam di hadirat, melekat dengan Engkau Tuhan. Dan terlebih menjadi doa kami, penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Supaya kami dipakai untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara dari tempat ini boleh duduk kembali saudara. Nah saudara dikasih Tuhan. Beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga. Tuhan Yesus mengajarkan, memberitakan kepada murid-muridnya tentang pekerjaan Roh Kudus. Tuhan katakan lebih baik aku pergi. Supaya penolong itu nanti datang. Setiap kali Tuhan Yesus menyampaikan pesan bahwa dia akan pergi kepada Bapa, murid-muridnya gak nyambung, gak ngerti apa maksudnya. Tapi Tuhan tetap menyampaikan pesan itu. Dan saya percaya pesan yang sama itu masih berlaku bagi kita semua. Di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat ke-17. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Murid-murid Tuhan Yesus itu senang ketika mereka itu berjalan bersama Tuhan Yesus melihat banyak mujizat-mujizat. Tapi Tuhan Yesus tahu itu sementara. Tuhan Yesus hanya mengajarkan kepada mereka. Memberikan teladan dan Tuhan Yesus melakukan tugas yang utama. Yaitu dia harus mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Dan setelah itu Tuhan Yesus tahu. Bagi mereka yang percaya mereka akan menerima Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan nanti kalau aku pergi. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Yaitu roh kebenaran. Saudara dikasih Tuhan. Peran Roh Kudus. Dia adalah Allah sendiri. Tapi dia omnipresence. Artinya apa? Dia ada di mana-mana. Kalau dulu Tuhan Yesus cuma ada di mana sama-sama murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus ada di belahan bumi, di mana di tanah Israel. Di Timur Tengah. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu berkarya di antara murid-murid Tuhan Yesus sampai generasi ini. Dan bahkan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Roh Kudus bekerja di mana-mana. Karena itu Tuhan Yesus berkata, aku harus pergi kepada Bapa. Supaya Bapa mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus. Dia yang akan bekerja terus menyiapkan supaya Injil diberitakan kepada semua orang. Saudara, saya senang dengan istilah penolong. Karena itu saya beri judul Roh Kudus Penolong Sejati. Dia menolong kita. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Dia menolong kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26 berkata begini. Demikian juga, dibaca sama-sama. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, peran Roh Kudus menolong kita untuk kita berdoa. Bahkan dengan ungkapan, dengan ucapan kata-kata yang tidak terucapkan dikatakan. Kadang kita gak mengerti maksudnya apa. Saudara, bukan soal penjelasan teologis. Saya jarang sekali menyinggung itu. Tapi lebih kepada praktis. Waktu kita berdoa kadang-kadang kata-kata udah habis. Mau ngomong apa gak tahu. Tapi kita tahu kita punya Allah yang adalah roh.
Dan ketika dia memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Apa yang diberikan Roh Kudus? Itu untuk memampukan kita supaya kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia bangun imannya. Karena itu kadang ketika kita nggak tahu, kita mau doa apa juga nggak tahu. Akhirnya kita cuma berkata-kata di dalam roh, kita menyembah dia dalam roh. Kata-katanya nggak ngerti, orang juga bingung ngomong apa sih kamu. Tapi dikatakan Allah yang adalah roh, dia mengerti apa yang saudara dan saya sedang nyatakan. Kita ini manusia daging, kita ini manusia biasa, kita terbatas. Mau menyentuh, mau menyampaikan, mau sampai kepada tahta kemuliaan Tuhan. Allah yang adalah roh, gak bisa dijangkau dengan kekuatan, kemampuan kita. Dan kita perlu Roh Kudus. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus. Allah itu roh. Jadi dalam perkara berdoa, menyembah, kita perlu penolong. Untuk bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Karena itu saudara jangan abaikan. Kenapa? Karena banyak kita dalam hidup ini berjalan dengan pikiran. Sehingga hal-hal yang gak masuk di akal, hal-hal rohani, kita coba selami dengan pikiran, lalu begitu kita gak ngerti, kita bilang ini ngaco nih. Dengan mudahnya banyak orang Kristen kita mengkritik satu sama yang lain. Karena apa? Karena kita gak bisa mengerti. Memang kita gak bisa mengerti. Tapi kalau setiap mereka yang mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan, itu nanti akan terlihat dari buah. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus, itu bukan cuma karunia tapi buah Roh Kudus. Tandanya nanti kelihatan. Saudara dikasih Tuhan, kita butuh penolong. Itu Roh Kudus. Sehingga hidup kita ini akan diubahkan dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Doa dan penyembahan kita membawa kita pada sebuah level, bukan formalitas, tapi kita bisa merasakan kedekatan sama Tuhan dalam doa dan penyembahan. Dan itu yang mengubah hidup kita secara pribadi. Saya percaya orang yang banyak berdoa dan menyembah di hadirat Tuhan, hidupnya diubahkan. Karena itu saya sering berkata, keep on worshiping. Dalam segala keadaan ketika kita gak tahu apa yang harus diperbuat. Keep on worshiping. Kalau Anda udah nyanyi aja udah gak bisa. Mau berkata-kata udah susah. Roh Kudus penolong. Memuji, menyembah dia dalam roh. Bebaskan. Nanti sudah akan lihat imanmu bangkit. Tiba-tiba Tuhan akan menuntun kita. Oh iya, saya selama ini takut. Tiba-tiba ada roh keberanian. Tiba-tiba ada kekuatan. Penolong, Roh Kudus. Memampukan kita melangkah pada hal-hal yang tidak masuk dalam pikiran manusia. Yaitu iman. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan. Karena secara manusia gak mampu. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Kita untuk menjadi saksi Tuhan, itu gak bisa dengan kekuatan kita. Itu semua terbatas. Tapi kita perlu Roh Kudus. Karena itu katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus itu, firman Tuhan itu berkata, Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai kamu yang percaya. Kamu akan mengusir setan dalam namaku. Kamu akan menyembuhkan orang sakit, menumpahkan tangan orang sakit disembuhkan. Kamu menginjak ular dan kalajengking. Hal-hal tersebut gak bisa dianalisa dengan otak pikiran manusia. Tapi kita tahu, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, menjadi saksinya Tuhan Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai. Karena Roh Kudus penolong kita, menyertai kita. Saudara dikasih Tuhan, tepat pada premier ini, kita ada di dalam minggu-minggu Pentakosta. Saya berdoa setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus
dan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus bekerja bukan hanya keluar tadi sebagai saksi, tapi ke dalam. Menolong kita melalui doa penyembahan untuk mengubah hidup kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Roh Kudus bekerja ke dalam diri kita untuk membuat kita makin mengasihi Tuhan, makin serupa dengan gambarannya. Roh Kudus bekerja ke dalam diri kita untuk kita bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus juga menolong kita untuk bergerak keluar, menjadi saksi Tuhan dengan tanda dan mujizat. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau pakai kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Dimanapun kami berada ada mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya mau berdoa buat saudara. Dimanapun saudara berada, buka kedua tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Jangan menghambat dengan pikiran kita, tapi buka hatimu. Minta Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus, saya perlu Engkau sebagai penolong. Roh Kudus mampukan saya, agar hidup saya ini menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya, supaya saya keep on believing, bisa tetap percaya. And keep on worshiping, bisa tetap menyembah. Karena ada penolong itu dalam hidup kami. Dan kami akan melihat hidup kami dibaharui dari waktu ke waktu. Bahkan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kebenaran. Karena roh kebenaran itu yang memampukan kami. Tapi pakai kami juga menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan dengan tanda-tanda dan mujizat. Waktu Roh Kudus turun atas kami, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Pakai setiap kami dimanapun kami berada. Kami buka hati kami. Nyatakanlah kemuliaan dan kuasa-Mu melalui hidup kami. Untuk kami dipakai menjadi saksi-Mu. Di tengah keluarga kami. Di tengah lingkungan-lingkungan tempat kami tinggal, tempat kami bekerja. Bahkan pakai kami jadi berkat. Untuk kota, untuk negeri kami tercinta. Tuhan, terima kasih. Dimanapun sahabat worshipers berada, aku berdoa juga. Kalau ada yang lemah, mereka dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Kalau ada yang putus asa, dibangkitkan kembali oleh Roh. Aku berdoa mereka yang sakit, di dalam nama Yesus, ada kuasa yang menyembuhkan. Dan itu sedang terjadi saat ini. Mereka yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk mereka, umat yang sedang mengalami pergumulan finansial, pergumulan rumah tangga. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Kami lepaskan damai sejahtera. Damai sejahtera-Mu mengalir atas kami. Damai sejahtera-Mu turun di rumah-rumah. Di mana umat-Mu sedang berdoa, memuji, menyembah. Dan Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Bangkitkan iman. Sehingga mereka tetap percaya. Kalau orang lain ditolong, mereka juga ditolong. Mereka akan lihat mujizat terjadi hari ini, besok, bulan ini. Kami perkatakan dengan iman, ada mujizat dalam hidup kami. Ada pintu-pintu yang dibuka. Ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Ada kesembuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi di tempat ini. Tempat ini. Sekali lagi katakan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara di tempat ini boleh duduk sebentar. Saudara, saya akan membacakan kesaksian seperti biasa.
Saya senang membacakan ini karena kalau kita percaya orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong Tuhan. Ini saya screen cap di DM ke saya, dari Cindy Wawor. Shalom Pak Wiliar, saya sudah mengikuti akun YouTube Bapak sejak tahun 2021. Semua video sudah saya ikuti, bahkan ada yang sudah beberapa kali saya putar. Dan saya sangat terberkati dengan pelayanan Bapak dan tim. Ada banyak mujizat yang saya alami. Kali ini saya mau saksikan kebaikan yang Tuhan lakukan dalam keluarga saya. Suami saya mempunyai karakter yang keras. Demikian juga dengan anak-anak. Termasuk anak yang nomor 3 dan nomor 5. Anak kami ada 6 orang. Kami domisili di Kalimantan dan anak nomor 3 dan 5 di Jakarta. Sekitar 2 bulan yang lalu suami memblokir kontak anak-anak yang di Jakarta. Karena merasa tersinggung dengan sikap mereka. Dan singkat cerita saya melewati Natal 2023 yang lalu dengan perasaan sedih. Karena komunikasi suami dan anak-anak terputus. Karena rasa tersinggung tadi. Sebagai istri dan ibu saya hanya bisa berdoa minta Tuhan pulihkan hubungan anak-anak dengan papinya. Saya menangis di hadapan Tuhan dan saya katakan dengan iman. Tuhan, saya minta mujizat Tuhan terjadi. Saya mau masuk tahun baru dengan hubungan suami dan anak-anak yang sudah Tuhan pulihkan. Puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya nggak pakai lama. Haleluya. Tanggal 29 Desember kemarin pagi-pagi jam 9-an, anak nomor 5 tiba-tiba nongol di rumah. Saya nangis dan bersyukur karena suami dan anak yang saling berpelukan karena dipulihkan. Tidak hanya sampai di situ, tanggal 30 Desember kemarin pagi, tiba-tiba anak yang nomor 3 pun muncul di rumah. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan sempurnakan kebahagiaan saya karena jawaban Tuhan atas permohonan saya itu gak pakai lama. Saat ini saya masuk tahun baru dengan rasa syukur yang berlimpah karena suami dan anak-anak yang dipulihkan serta kami masuk tahun baru dengan formasi lengkap. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Wiliar dan tim untuk pelayanannya yang menemani saya melewati musim-musim kehidupan saya beberapa tahun terakhir ini. Biarlah pelayanan Pak Wiliar dan tim semakin diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya sengaja bacakan ini berbicara pemulihan keluarga, Tuhan juga sanggup buat. Waktu kita percaya, kita berdoa, kita menyembah, mujizat itu terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa saudara, keep on worshiping and keep on believing. Percaya mujizat pasti terjadi bagi saudara. Sampai jumpa dalam program berikutnya. God bless you all. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.